Tapi sebetulnya ada juga yang membela Mama Gufron. Kalau urusan dia bisa bicara dengan semut, itu juga benar. Dia bisa bicara dengan semut, dia bisa bicara dengan apalagi kemarin itu? Ya, pokoknya dengan hewan-hewan itu bisa sebetulnya. Kiai Nur Hasan pun bisa itu. Hanya persoalannya semut itu bisa paham apa enggak gitu. Jadi ya, terima kasih Kiai. Kalau kembali ke sini sebetulnya itu kalau bicara domain, tapi walaupun hal ini menjadi kewajiban bersama. Domain secara tepatnya itu ada pada Majelis Ulama Indonesia yang menangani persoalan-persoalan paham dan aliran-aliran yang menyimpang. Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini MUI Provinsi Jawa Timur sudah memerintahkan MUI Kabupaten Malang dan sudah dilakukan didatangi ke sana untuk kemudian diselidiki, dilihat dari aspek ajaran dan lain sebagainya, serta kemudian dilaporkan hasil dari MUI Kabupaten Malang kepada MUI Jawa Timur. Dan di situ juga sudah dinyatakan bahwa beberapa statement dan ajaran-ajaran yang disampaikan itu bertentangan dengan syariat dan itu menyesatkan. Itu sudah disampaikan oleh MUI. Tapi permainan-permainan media yang kadang-kadang hal itu yang tidak banyak untuk dimunculkan. Tapi sebetulnya ada juga yang membela Mama Gufron. Kalau urusan dia bisa bicara dengan semut, itu juga benar. Dia bisa bicara dengan semut, dia bisa bicara dengan apalagi kemarin itu? Ya, pokoknya dengan hewan-hewan itu bisa sebetulnya. Kiai Nur Hasan pun bisa itu. Hanya persoalannya semut itu bisa paham apa enggak gitu. Jadi kalau berbicara bisanya bisa sebetulnya, bisa. Kita juga bisa. Kita bisa bicara dengan semut, bicara dengan ini. Jadi di satu sisi ada yang bilang, Mama Gufron itu enggak bujui kok. Dia memang bisa bicara dengan semut. Cuma apakah semut mengerti atau enggak gitu. Dia itu juga bisa telepon kepada malaikat Mungkar Nakir. Bahkan lebih jauh dia akan call Gusti Allah gitu. Bisa dia, tapi persoalan diterima apa enggak gitu. Jadi permintaannya dijawab apa enggak, itu ada yang iseng membela demikian. Jadi sebetulnya kita itu hanya dibully oleh Mama Gufron gitu. Dibully biar orang itu terus mencermati dan memahami untuk kemudian terus belajar. Lah anehnya banyak yang mengikuti, lah itulah fenomena di sini. Jadi pernah ada kejadian beberapa waktu yang lalu orang yang jualan kapling surga. Jelas itu untuk biaya penebusan di surga. Jadi kalau ingin langsung masuk surga, bigari hisab 100 juta bayar. Kalau kemudian ada hisabnya tapi ringan-ringan hisabnya dan kemudian langsung lolos ke surga 10 juta. Kalau mampir dulu di neraka tapi sebentar itu 1 juta. Jadi ada harganya itu bagaimana bisa masuk surga. Dan ternyata anehnya apa? Yang begini-begini ini banyak yang ikut. Ya itulah karena problem kemasyarakatan kita, problem ummah kita, dan ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita semua. Kenapa di sini ini persoalan-persoalan dakwah, persoalan-persoalan ngaji itu yang paling rame itu adalah pengajian yang menjanjikan kekayaan dan lunas hutang. Itu penelitiannya sudah. Kalau disuruh ngaji kitab susah. Untung nih malam Selasa Kliwon bisa penuh terus di sini nih. Dan sekarang bisa lebih lama karena di luar hujan. Jadi dihentikan pun sampai nggak bisa pulang gitu. Jadi jarang orang mau ngaji begini nih. Mau ngaji ada hujah, ada dalil, ada materi, ada makalah. Sulit itu. Yang paling banyak orang datang itu kalau sudah ke majelis atau ke manakib yang menjanjikan lunas hutang dan cepat kaya. Walaupun itu juga memungkinkan, itu hasil penelitiannya gitu loh. Di samping ini juga banyak para peneliti itu pengajian yang paling ramai di mana? Itu yang sudah ada janji-janji begitu. Kemudian yang kedua, itu yang lebih banyak memang aspek basyirannya. Padahal di sini harus diseimbangkan antara basyiran wa nadhiro. Ada yang tidak berani menyentuh kepada aspek nadhiro, khawatir orang itu terlalu berat dan kemudian capek dan tidak mau ngaji lagi. Sebetulnya itu juga pertimbangan yang bagus kalau awal-awal kita menggiring. Tapi kalau terus-terusan seperti itu sampai kapan? Akhirnya kan sampai mati dia tidak ketemu nadhironnya karena inginnya menghibur terus gitu loh. Jadi itu tetap harus diseimbangkan antara basyiron dengan nadhiro yang harus diterjemahkan dalam kehidupan umat daripada tugas Rasulullah itu, sehingga di situ kita mampu menanamkan keseimbangan antara khauf dan roja. Jadi itu fenomena-fenomena yang terjadi. Kalau secara umum
acara pertunjukan yang paling rame, yang paling banyak, itu masih masuk kepada urutan nomor 1 itu adalah pertandingan sepak bola. Kemudian konser musik. Kalaupun ditarik kepada pengajian, maka pengajian yang menjanjikan pesugihan. Itu urutannya. Yang paling sedikit ya begini-begini ini. Terus yang paling sedikit yang ikut. Tapi ya namanya pengurus harus ini. Karena ini harus dikuatkan. Sebab melaksanakan dakwah mutalaqiyah itu harus dengan hujjah qadhiyah, dan hujjah qadhiyah kalau tidak ngaji terus itu bahaya. Karena ini untuk apa? Salah satunya adalah untuk autokritik kepada kita semua. Mohon maaf, saya sedikit kemarin guyonan nyinggung kepada wisudawan di acara wisudanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di Bondowoso, bahwa sarjana itu jangan dijadikan sebagai pintu masuk, tapi jadikan sebagai pintu keluar. Nah, maaf, jangan jadikan pintu keluar, tapi pintu masuk. Karena orang yang sudah merasa usul kepada sesuatu, berarti dia belum memulai apa-apa. Jangan pernah sudah merasa berhasil, karena orang yang merasa berhasil sebetulnya dia belum ada apa-apanya. Sehingga di sini kuncinya harus terus semangat dan semangat untuk belajar. Nah, yang menjadi penyakit bagi ustadz, yang pertama saya sebut, bagi ustadz, bagi sarjana, bagi ilmuwan, bagi guru. Mohon maaf untuk saya tidak menyebutkan bagi para kiai gitu, karena banyak kiainya. Tapi terakhir saya sebutkan, mohon maaf untuk saya tidak menyebutkan para kiai. Apa penyakit terberat? Kalau tangannya sudah dicium orang, berhenti belajar. Maaf, ini bahasa kasar ini memang. Tapi dicari lembutnya belum ketemu ini. Dicari lembutnya. Jadi kalau tangannya dicium orang, banyak yang kemudian berhenti belajar. Itu penyakit. Maka mengobati penyakit ya dengan majelis-majelis dan halakoh-halakoh yang seperti ini. Nah, kadang-kadang kalau sudah berhenti belajar, sementara dia harus ditimba terus, kehilangan dan kehabisan daripada ilmu, sering menyampaikan itu sudah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah, tidak sesuai dengan ilmu. Padahal segala persoalan ini kan tidak berhenti. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam waqo' ini kan berkembang. Dan kita ketika kita hanya mengandalkan terhadap apa yang sudah ada jawabannya, itu belum cukup. Itu bagi yang ingin belajar mandiri. Kalau tidak ketemu bersama di majelis, kenapa harus ke Basul Masail, kenapa harus ke pengajian aswaja? Untuk saling mengkonfirmasi pemahaman. Karena kalau kita hanya berkesempatan untuk membaca toh, tanpa kemudian mendialogkan, tidak ada yang konfirmasi apakah pemahamannya benar atau salah. Padahal ketika benar pun, itu kalau bahasanya Ustadz Azizi, Al-Qarafi itu menyatakan bahwa al-jumud alal mangkulat, orang yang hanya berpatokan kepada apa yang sudah ada secara tekstual, secara mapan dalam kitab-kitab kuning, itu adalah jahlun bimaqasidi ulama'il muslimin. Jadi adalah sebuah kebodohan terhadap maqasidi ulama'il muslimin ketika dia tidak melakukan lagi pencarian-pencarian. Memang takbirnya sudah ada, jawabannya sudah ada, tapi harus dianalisa lagi. Apakah benar persoalannya itu sama dengan waktu itu? Persoalannya itu sama. Karena ketika ditetapkan, itu jangan lupa, itu hasil mendialogkan antara teks normatif dengan realitas empiris. Ketika realitasnya berubah, seharusnya menuntut untuk terjadinya perubahan hukum. Taghayyurul hukmi bitaghayyuril azminati wal ahwali wal amkan. Maka di sini kuncinya apa? Belajar tidak pernah berhenti. Belajar tidak pernah berhenti. Jadi ketika malam Selasa Kliwon Kiai menyampaikan 15 menit, 20 menit, bukan berpatokan kepada apa yang disampaikan, tetapi membuka wawasan kita bahwa masih banyak yang belum kita ketahui, dan dengan apa yang disampaikan Kiai itu menjadi pendorong kepada kita untuk belajar tidak pernah berhenti sampai ketemu dengan malam Selasa Kliwon yang akan datang. Nah, kenapa di sini Muqaddimah Qanun Asasi tidak disampaikan semua? Ini hanya sebagian ayat. Itu sebetulnya PR-nya apa? Panjenengan pulang langsung dibuka. Bagaimana Muqaddimah Qanun Asasi itu yang sesungguhnya sampai ke bawah itu? Dibuka semua, ayatnya apa saja, hadisnya apa saja, terus pesan-pesan Hadratus Syekh apa saja dalam Muqaddimah Qanun Asasi. Khawatirnya kita sudah sampai kemana-mana, dawuhnya Kiai tadi, muqaddimahnya belum dibaca. Makanya di sini disampaikan sedikit, itu tujuannya biar panjenengan baca sendiri nanti, gitu loh. Jadi ini jadikan rangsangan. Ya, saya minimal juga pernah baca gitu loh. Pernah baca dan ada beberapa bagian yang memang masih hafal. Berarti kan pernah baca gitu kan. Nah, kalau disuruh baca, misalkan diuji suruh berdiri di sini baca Muqaddimah Qanun Asasi, insya Allah masih bisa. Gitu. Berarti masih sudah dibaca. Tapi ini kan juga betul daunnya kayak tadi, tidak banyak dilakukan orang. Artinya harus dibaca itu Muqaddimah, itu harus ada penasaran bagaimana membaca
Muqaddimah Qanun Asasi li Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Intinya sebetulnya ada di situ bahwa kita ini punya penyakit. Ya penyakit saya lah. Penyakit saya tidak mengatakan yang lain. Penyakit saya yang paling berat itu apa? Kalau sudah diberi posisi yang kita posisinya dihormati, bahasa kasar tanang ala isiom oreng, pabodok ke temur lah kebuto oreng, pas berhenti belajar, berarti itu penyakit. Itu penyakit. Dan kita mudah-mudahan diselamatkan dari penyakit itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak pernah mau berhenti belajar. Mau berhenti belajar. Ya ini uswah kita, teladan kita kepada kiai kita. Ya, saya kira itu kalau Mama Gufron sudah ditangani oleh MUI dan lain sebagainya. Kalau kita secara normatif dari PBNU ya tidak langsung membahas itu, tetapi kalau dipertanyakan ya bisa kita jelaskan. Silakan Kiai Nur Hasan. Kemudian Pak Dr. Mustahil.